Oke, melanjutkan dari pertemuan yang kemarin ya. Nah ini kalau kayak gini nggak enaknya saya nggak bisa nampilkan proyektor, materinya kamu download sendiri. Materinya itu cari di ini ya, Google ya, Language and Assessment, search di Google Language and Assessment, H. Douglas Brown. H. Douglas Brown gitu. Tapi yang Language Assessment, Language Assessment tulisannya. H. Douglas Brown. Douglas. Oh, Douglas Brown. Iya. Itu materinya di situ, itu buku ajarnya. Puasa. Yang ini dapat hitam ini Bapak, hitam. Ada tulisannya Language Assessment enggak? Ada covernya itu berupa kayak rumah gitu, ada kubahnya gitu. Iya, ini. Enggak kelihatan aku karena. Oh iya betul. Itu namanya orang. Oh iya Pak. Saya tak buka dulu ya. Ini loadingnya lama. Haji. Ya sudah haji. Aja. Oke. Buka halaman 3 ya. Halaman 3 ya. Chapter 1. What is a test? Testing, assessing, and teaching. Kamu buka itu. Nomor ada kotaknya itu ya. Polygen. Ada enggak? Kata-kata 1 polygen. Ya, ada. Ada enggak itu? Ya. Nah, coba jawab dulu. 3 menit waktunya. Jawab itu. Ada A, B, C, D. Polygen itu apa? Gak boleh browsing. Aul. Kira-kira aja, jangan di browsing. Di chapter 1. Ini gak masuk nilai kamu. Gak iki apa namanya? Saya bacakan ya. Polygen. The first stratum of lower order protozoa containing multiple gens. B. A combination of 2 or more plastic to produce highly durable material. C.
one of a set of cooperating gains, each produce a small quantitative effect di any of a number multicellular chromosomes. Kira-kira jawabannya apa? I. B. Yes. Kenapa? BRC. Itu dalam otak kamu seperti itu ya? Ya. Poli itu artinya multi, gen itu ya gen. Oh iya, pada salah pun. Berarti yang C, Pak. One of set of cooperating gains. I answer B or C. Oke, lanjut ya. Saya jawab. Nomor 2. Cynosure, an object that serves as a focal point of attention and attention, a center of interest or attention. B. A narrow opening caused by break or fall in limestone caves. C. A cleavage in rock caused by glacial activity. D. One of a group electrical impulse capable of passing through metals. Apa jawabannya? Pasti tidak tahu. Iya. Lah, coba dari keseluruhan itu sampai reglet victile itu ya, victile itu kamu pasti nggak ngerti itu apa kan? Nah, itu termasuk tes, assessment atau apa namanya? Ini kuis. Kira-kira itu apa? Itu tes, assessment atau kuis ya? Atau apa? Tahu enggak kamu bedanya tes sama assessment itu apa? Iya. Apa kira-kira ya? Ada yang bawa marker? Oh, enggak tahu. Bawa saya, Pak. Bawa. Sini, Amit. Tidak tahu ini bisa apa enggak. Coba. Bisa. Emang ya sudah saya dari itu. Sudah lah, pertama. Jadi begini. Ini apa ini? Kayak kamu nganggapnya telur, berarti lapar kamu masih. Telur. Pentol, iya. Di sini itu teaching ya. Teachingnya. Teaching. Kalau di sini assessment. Di sini tesnya. Jadi lebih besar cakupannya itu assessment daripada tes. Tes itu spesifik. Tes itu untuk mengukur, tidak hanya mengukur, dia itu kayak bisa fungsinya itu kayak ini placement test. Itu namanya placement test. Itu kayak gini placement test itu. Kayak kamu misalkan SMA favorit. Ada 3 kelas di situ. Nilai kamu bagus ditaruh di kelas A. Nilai kamu sedang-sedang ditaruh kelas B. Nilai kamu jelek ditaruh kelas C. Kenapa kok begitu? Fungsinya nanti materinya biar menyesuaikan yang tidak bisa ditempatkan di kelas C. Materinya juga yang udah mudah kelas C ini. Kelas favorit materinya internasional. Buku paketnya pakai bahasa Inggris misalnya. Cambridge. Itu namanya tes, jadi spesifik. Fungsinya itu semakin ke tes itu semakin spesifik. Kalau assessment, kita bacakan aja ya definisinya tes ya. Kita bahas tes dulu. Itu halaman berapa ini tes? Halaman 3. Test in simple terms is a method of measuring person's ability, knowledge or performance in a given domain.
Jadi tes itu adalah metode untuk mengukur kemampuan seseorang, pengetahuan seseorang atau performan seseorang dalam bidang keilmuan tertentu. Jadi tes itu hanya untuk mengukur ya, bukan untuk kenaikan kelas, bukan untuk seperti rapot kayak di Indonesia itu untuk naik kelas dites dulu, final tes, ujian, bukan. Itu hanya untuk mengukur. Kalau nggak lulus tesnya ya sudah kita remedi sampai dia bisa. Harusnya kan begitu. Kalau orang Indonesia kelas zamannya Pak Ikil dulu, kalau nggak naik kelas nggak naik kelas dulu SD itu. Dulu tuh ya nggak naik kelas nggak bisa berhitung ya kakak. Berarti berhitung dulu dia belajar berhitung dulu sampai bisa. Nah sekarang masih semakin ini masih semakin relevan lagi ya, semakin bagus lagi. Perkembangan zaman semakin cepat gitu. Oke, itu definisi yang pertama. Metode yang dilakukan, yang pertama ada beberapa metode ya, ada 3 atau 4 itu. Yang metode pertama, the first, itu baris ketiga itu. It is an instrument, a set of techniques, procedure, or item that require performance of the part of the test taker to qualify a test, bla bla bla. Intinya begini. Jadi untuk mengukur kemampuan seseorang itu ada namanya instrumen. Instrumen itu namanya soal tes. Lah instrumen ini yang nanti kamu pakai ketika skripsi, PPL dan KKN. Nanti output mata kuliah ini bisa project based learning, bisa personal, kamu sendiri yang buat tes gitu. Nanti kamu nanti tuh 2 jam ini teori, 2 jam berikutnya, 2 SKS berikutnya maksudnya Pak Iqrin, itu praktek membuat soal. 4 SKS soalnya, capek Pak Iqrin. Saya sudah komplain ke Bu Wiwi, Bu, jangan 4 SKS Bu, 2 SKS saja, capek. Coba dilihat berapa SKS? 4. Kalau kau bisa membujuk Bu Wiwi, katanya Pak Iqrin, 2 SKS nggak apa-apa, 2-nya untuk jangan 4 kebanyakan Bu. Saya lebih santai. Jadi yang penting kamu bisa buat tes selesai. Oke. Instrumen ya itu. Ciri-cirinya lagi yang kedua, paragraf 2 itu second, a test must measure. Ya, harus mengukur. Some tests measure general ability while other focus on very specific competencies or objective. Jadi tes itu harus bersifat mengukur ya, bukan menguji. Kalau uji tes SIM itu menguji, ya diharapkan dia sudah bisa. Kalau tes hanya untuk mengukur, nggak bisa ya nggak apa-apa, begitu. Itu namanya tes, ya kan? Iya dong. Punya SIM kamu? Punya. Pernah ujian SIM? Surat izin mengemudi, tapi bentuknya kartu segini. Kartu keluarga besar. Harusnya kakak kan kecil kartu ya, tapi bentuknya besar gini. Kebalik itu. Sebenarnya surat yang besar. Iya surat bentuknya kartu kecil. Salah itu. Intinya tes itu mengukur, seluruhnya itu diukur semua oleh tes. Entah itu pengetahuan, ability. Sampai kamu nanti meninggal, dites itu sama malaikat. Man robuka, dites. Jawabannya itu kira-kira pilihan ganda tak isi. Malaikat itu. Bisa, Pak. Bisa. Lisan ya, oral test ya. Siapa Tuhanmu? Kamu kan tahu sebenarnya Tuhannya, kamu kan Allah Subhanahu Wa Taala kan tahu, kan? Tapi kenapa kok di kuburan nggak bisa jawab ya? Kok bisa ya? Kira-kira jawabnya pakai bahasa Inggris boleh nggak itu malaikat? Pakai bahasa
isyarat coba. Pakai bahasa isyarat. Iya, kalau orangnya bisu pakai bahasa isyarat, boleh nggak itu? Ya apa ya? Memang gak perlu. Oh ya kan. Gila ya Allah. Kalau orangnya nggak dengar ya, malaikatnya pakai bahasa isyarat ya, tangkapnya. Ya, kalau nggak bisa jawab berarti di dunia itu dia tidak mengenal Tuhannya. Ya sekedar tahu gitu aja, tapi nggak mengenal. Kayak kamu dulu ketemu Pak Iqlil ya, tahu Pak Iqlil tapi nggak tahu kan karakternya Pak Iqlil kayak gimana. Ini nggak tahu kan. Ditanyain, siapa gurumu biyen? Oh paling itu loh, guru itu loh Maya Josari itu loh, ngono. Sama kamu ditanyain siapa Tuhanmu? Iku loh, biyen iku loh sing tahu poso bener lah aku. Terus mokel jam 12 iku lho, ngono jawabanmu lho. Gak iso cetha pangeranku iku sing nguasai. Sing nguasai Yaumiddin, hari akhir. Nah, gitu. Saking pentingnya tes ya. Ketika kamu nggak jawab, loh sama ya. Nanti ketika kamu nggaknya tesnya di situ saja. Ketika nanti kamu di Yaumil Akhir, kemudian di kuburan ya. Ketika nanti diluluh lantahkan semua. Ini kayak ceramah Idul Fitri ya, puasa Ramadan beneran ya. Kultum, enggak kultum. Ini kan ya. Ketika nanti kamu di istilahnya itu padang mahsyar ya istilahnya ya. Ketika matahari itu tingginya itu cuma 2 lantai. Matahari itu tingginya cuma 2 lantai. Satu jengkal. Ya. Tambah panas lah. Kalau dulu kecilnya Pak Iqlil itu setinggi pohon ini loh, pohon mana? Pohon kelapa. Pohon kelapa atau pohon kelapa? Ya di situ tingginya ini. Dipanggili. Ica Desira, maju kamu. Ada? Ada. Depan. Dulu puasa kamu 30 hari penuh apa? Mokanya kamu berapa? 30 hari penuh. Ngono kan ya? Dites begitu misalkan. Ternyata kamu pernah mokel. Mulutmu, tenggorokanmu berbicara. Aul pernah mokel. Makan es degan. mati. Teman makan ngemol ke Sunrise sambil makan es krim mixu. Nah, gitu. Iya ya. Dites semua. Jadi kayak di bumi ini kamu tuh ujian gitu ya. Nanti tuh hasil akhirnya itu tesnya itu di hasil akhir. Hati-hati ya. Ya. Boleh enggak ketika kamu ujian, kamu ngerpek? Boleh lah. Ada yang kalau nggak ketahuan nggak apa-apa ya. Ada yang disuruh waktu SD ya. Sekarang saya tanya ya, boleh nggak kamu di kuburan sholat? Ketika kamu mati, dikubur di dalam liang lahat itu sholat itu boleh? Gak bisa. Kok tahu? Kan belum pernah mati. Iya. Pernah berpikir nggak gitu? Saya itu berpikir kalau sesudah mati, masa kita nggak boleh menyembah Tuhan? Boleh kan? Kita kan boleh kan menyembah Allah kan boleh kan? Meskipun saya sudah meninggal, masa nggak boleh? Berarti malaikat ini kurang ajar, nggak bolehin saya menyembah Tuhan. Kurang ajar. Tanyakan pada ustadzmu ya nanti ya, Ustadz Ramadanmu itu. Boleh enggak? Bisa enggak kita sholat ketika di padang mahsyar gitu atau di alam barzah gitu? Boleh enggak kita sholat? Yang mati kan tubuh kita. Yang ditanyain siapa yang ditanyain? Man robbuka itu siapa yang ditanyain? Bukan tubuh kita kan, bukan kan? Wis mati gak iso rek, tanya wis meneng ae.
Yang ditanyain ya roh kita. Masa roh kita nggak boleh sholat? Boleh dong. Kan siapa? Hah? Menghadap ke arah mana, Pak? Pakai wudhu apa tidak? Wudhu apa tidak? Jalan-jalan. Kok iso temen jalan-jalan? Bisa umroh nggak, Pak? Ngono terus ini nggak? Enggak jelas. Ada dari besok Pak Bayu. Iya. Kuntilanak itu roh apa bukan sih kuntilanak itu, Rek? Katanya dia itu orang apa? Orang hamil. Perempuan yang pernah pelecehan seksual gitu ya? Iya kan? Gentayangan akhirnya ingin menghantui yang dulu pernah melecehkan gitu ya? Iya nggak? Iya katanya orang dulu. Bahkan ada mitos kalau perempuan hamil itu sering diikuti kuntilanak. Mau dicuri anaknya. Iya, anaknya. Namanya kuntil. Ngutil anak. Dicuri. Tapi sayangnya semua itu mitos. Yang misalkan kamu dengar Itu Pak, mitos katanya karena Iya, Senin Wage. itu cari teman. Senin Wage. Senin Kalau Wage. tanggal, biasanya cari teman ke Kalona. Kalau ajak-ajak ben gak kesepian gitu dah. Iya. Itu semuanya mitos. Tapi loh Pak, semakin dipercaya itu semakin ada. Iya, memang. Semakin kamu percaya misalkan. Saya kenyang. Semakin percaya kamu semakin lapar. Kepingin semakin makan. Haus. Semakin kamu semakin sugesti ya. Bahkan ngomong masalah orang psikolog ngomong kalau agama itu imajinasi saja. Tuhan itu imajinasi. Itu yang ekstrim ya, imajinasi yang ekstrim. Enggak semuanya mitos. Biasanya kamu dengar suaranya ketawanya kuntilanak, tahu kan? Dengeran di film-film itu ya. Itu ternyata bukan kuntilanak yang ketawa. Bisa musang, kelelawar gitu. Enggak ada namanya kuntilanak. Atau kucing mau kawin gitu. Suaranya kayak gitu. Masa kuntilanak suaranya begitu? Misalkan saya ngomong gini ya. Misalkan saya ngomong. Masa di masjid situ, masjid Al-Kausar situ ya. Masa kedengaran? Ini enggak kedengaran dong. Kan jauh. Gimana Del? Kalau enggak. Kucingnya sing mati ngelangkai sampai di serapan. Lapo ngelangkai mayat kok dilangkah-langkai. Tapi kalau itu Pak, kalau yang nabrak kucing harus dibungkus itu. Kalau nggak dibungkus katanya nanti sial. Itu memang etika, bukan sial memang. Kamu merasa dihantui, rasa bersalah. Sama si ayam itu ya kamu mengganti rugi yang itu rasanya ayammu kan ayamnya orang kan kamu ganti rugi. Jadi ayam geprek. Lek tikus itu memang kamu sengaja dilindas sudah mati dilempar ke jalan kan sudah mati dilempar jalan biar masa kamu ini tak? Kamu makamkan tikus? Aul Pak makan. Kamu sholati juga. Dimandikan. Beda itu. Etika saja. Sama kayak kamu SIM gitu kan. Kamu kesini nanti bawa SIM enggak? Misalkan kamu enggak bawa SIM, tapi dalam otak kamu itu kamu ngiang-ngiangkan, aku enggak bawa SIM ini. Mari ini orang polisi ki. Suwe-suwe ya temenan orang polisi temenan. Itu namanya law of attraction. Sugesti itu. Iya. Law of attraction, hukum atraksi. Maksudnya semakin kamu bukan atraksi ini, bukan makan beling itu bukan. Semakin kamu pikirkan semakin muncul. Makanya sekarang itu kamu ini deh. Sekarang itu kamu imajinasikan nanti saya punya anak kecil-kecil lucu, punya mobil, punya rumah mewah. Ya baik-baik. Perlu. Nanti kalau masuk surga ketemu Nabi Muhammad gitu ya. Ketemu Jongkok. Mantap dong.
Loh, enggak, pasti suatu saat kamu ketemu. Itu buktinya sekarang Pak Ikil ya. Dulu tak imajinasikan istri saya cantik misalkan. Punya anak 2 laki-laki perempuan. Anak saya laki-laki perempuan. Beneran, coba. Nanti saya jadi pencuri temenan teman. Nah, yang baik-baik aja, yang baik-baik. Ya baik. Sebaik-baik makhluk kan manusia kan? Iya enggak? Makanya kamu ketika nanti dalam kuburan ojo wedi karo malaikat. Iku luwe apian sampean iku. Sampeyan diwedeni ambek malaikat, wedeni dhewe. Digepuk dhewe. Bisa enggak? Ya bisa lah. Kita kan makhluk yang terbaik. Paling sempurna kan kita. Menangan, kita itu menangan. Jadi tempelin sisan. Iya enggak? Anak setan ya moro. Betul-betul sampean. Betul-betul sisan. Gawa pedungan ngono. Iya beneran. Kamu itu paling sempurna, makhluk paling sempurna. Dulu sejarahnya ketika Adam turun ke bumi itu sembunyi, jin-jin itu sembunyi ke gua-gua. Takut. Sama Adam itu takut. Sekarang gara-gara filmnya yang susur ngesot. Pocong. Sore Pak kamu menang Instagram itu pocong sing dhuwur. Pocong yang perempuan tapi yang perempuan itu yang tinggi deh. Itu bersih-bersih, putih-putih kain kafannya. Tak komeni, ngelondri dek mana? Kapan ngelondri ini? Kok putih? Kena lemah kan kedene kan coklat-coklat hitam-hitam gitu kan. Kok iso putih kayak ngono? Mana Gus Samsudin yang kemarin ditangkap itu gak masuk akal belas. Kamu logika wis gak masuk akal. Pasangan ganti-ganti. Pasangan. Memang makanya dalam agama juga dites semuanya Rek. Di dunia diuji ya, di kuburan dites, pada masa dites. Semuanya penuh ujian. Ketika ujian itu semakin mendekatkan sama Allah, berarti itu nikmat. Ketika menjauhkan, wah itu siksa kan. Semua orang kan pasti punya masalah kan. Imanmu pada Allah itu ya diuji, caranya dikasih masalah. Di dalam Al-Quran itu ada. Pak Il gak mau nyebutkan ayatnya, kok kayak kultum temenang ya. Mata kuliahnya kita kembali ke ini ya. Sekarang assessment. Halaman 4 berarti. Ini nanti itu dijelaskan di paragraf bab 2, bab 3 gitu ya. Sekarang masih ini aja, masih preambul, masih review aja. Assessment is a popular and sometimes misunderstood terms in current educational practice. Ya, you might be tempted to think testing and assessing as synonym, padahal bukan. Loh kok bahasa Indonesia? Jadi testing and synonym itu bukan sinonim, bukan mirip, enggak mirip, itu berbeda. But they are not. Tests are prepared, itu bedanya itu ya. Tests are prepared administrative procedure that occur at identifiable times in curriculum when learner master all their faculties or offer peak performance knowing blah blah blah. Assessment on the other hand is an ongoing process that encompasses a much wider domain. Jadi tes itu biasanya itu ya kayak ujian akhir, final tes itu namanya tes. UTS sama final tes itu namanya tes, beneran tes itu. Lah kayak gini ini ongoing. Saya nanya-nanyain kamu itu di dalam kelas ini, kamu ngerti nggak tes? Tadi itu kan awal-awal kan saya kasih kayak apa itu poligen, itu namanya saya ingin mengukur kamu, ngerti nggak tentang tes ini? Itu namanya assessment, lebih luas lagi. Ya, kalau dibahasakan ya apa ya? Assessment itu sama untuk mengukur, tapi tidak formal. Kalau tes formal, aja. Tidak harus berupa written. Assessment itu bisa oral seperti ini, ya. Nah itu
The teacher subconsciously makes an assessment of the student's performance. Written work from a jotted down phrase to a formal essay. Ya, pokoknya bla 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 itulah. Komunikasi seperti ini kamu dengan teman kamu, kon wis mangan nah, itu tes assessment itu. Kon ning ndi kon? Itu kan pertanyaan itu semuanya itu yang melandasi kamu komunikasi itu bertanya. Oke lah kon. Saura, selalu begitu. Iya kan? Apa yang nggak ada tesnya? Semuanya ada tes. Jadi tes itu bagian dari assessment. Keseluruhannya itu assessment. Secara garis besar saya ingin kamu itu bisa membuat assessment gitu kan. Lah langkah-langkahnya itu kan banyak. Ada tes, ada ulangan, ada kuis. Nah, itu namanya tes itu lebih spesifik. Nah, ya, gitu ya. Lah itu kan ada gambarnya itu ini. Tes, assessment and teaching. Ada pertanyaan? Jadi seperti yang saya omongkan kemarin, ketika kamu besok PPL atau KKN semester 6 sekarang kan ya, liburan besok kayaknya kamu KKN ya, kamu PPL kalau nggak salah. 4 bulan Pak. KKN ini 2 bulan. Oh, benar itu. 2 bulan. Iya. Tapi masih 1 bulan. Masih 1 bulan. 1 bulan, 40 hari. Iya lagi. 40 hari, tapi laporannya bolak-balik ya kamu. Anak bahasa Inggris ngapain Pak anak bahasa Inggris? Kamu ya KKN memberdayakan tentang bahasa Inggris kamu. Di LBB, di sekolah-sekolah dasar di desanya. Iya kan ya? Ngelesi anak-anak gitu tugasnya anak-anak KKN bahasa Inggris itu. Emangnya ngapain lagi? Buat ini ada yang buat short promotional movie. Kalau yang kayak di Ganjaran itu loh, buat kegiatan promosi wisata pakai bahasa Inggris. Ada yang kayak gitu, nggak harus ngajar. Kalau ngajar berarti kamu harus punya alat tes dulu. Alat tesnya berarti ingin mengetahui listeningnya anak-anak, writingnya anak-anak, readingnya anak-anak, iya kan? Iya. Cari di mana Pak? Di internet. TOEFL itu kan bukan untuk lolos-lolosan kan enggak kan sebenarnya. Untuk lolos beasiswa ini kan enggak. Dia untuk mengukur seberapa besar bahasanya anak-anak ini, anak orang Indonesia ini. Fungsinya pertamanya begitu. Misalkan nilai kamu jelek, ada lembaga sendiri yang ngelesi kamu biar kamu tuh bisa berbahasa Inggris dengan baik. Iya begitu, bukan untuk alat administrasi tes lolos beasiswa bukan. Tapi sekarang kan untuk tes-tes itu kan. Nanti kamu KKG uji kompetisi guru bahasa Inggris ya, ada sertifikasi guru, ada soal-soal bahasa Inggrisnya. Meskipun non bahasa Inggris ada, PNS ada, apalagi beasiswa apalagi. Dosen ini, dosen serdos ya. Tanyain matematika bahasa Indonesia. Tesnya bahasa Inggris ada. Ada. Itu fungsinya hanya untuk mengukur kemampuan, bukan untuk meloloskan. Nah, salah kaprahnya di situ. Itu kayak awalnya itu informal sama formal itu. Kalau informal ya kayak hari ini kayak gini nih, apa yang kamu ketahui tentang assessment, nah, itu namanya informal. Kalau formal ya berupa tes UTS sama UAS itu ya. Sekarang bawahnya lagi halaman 6.
formative and summative. Formative assessment ya yang ditebal-tebal itu. Formative assessment is evaluating students in process of forming their competencies and skill with the goals of helping them continue that growth process. Nah, formatif itu ulangan, kuis. Kayak tiap hari kayak gini misalkan, ayo anak-anak, kamu buka satu lembar. Biasanya itu ya. Ulangan. Itu hanya untuk mengukur ongoing proses saja, untuk mengukur kemarin ini masih ingat enggak pelajaran yang kemarin. Ya, itu aja. Atau yang ke depan, kira jangan-jangan anak-anak sudah tahu nih, pakai ulangan. Itu namanya formatif. Form untuk membentuk. Nah, pelajaran itu enggak harus seperti ceramah seperti ini ya. Saya kasih kamu soal-soal ulangan biar kamu mengerti kan bisa. Kalau sumatif, namanya sumatif kan summary, dari kata-kata summary kan ya. Summary itu ya kayak UTS sama UAS itu namanya sumatif. Kumpulan itu sumatif ya. Nah itu, summative assessment aims to measure or summarize what a student has grasped and typically occurs at the end of course. Nah, jadi di akhir-akhir kelas itu namanya summative assessment. Ya, oke. Sekarang ada istilahnya norm, reference, and criterion reference. Halaman 7 ya, halaman 7. Kamu tahu kan TOEFL tahu kan? Kan ada skala, skor. Kalau nilai kamu 500 ke atas bagus gitu ya. Kalau 500 ke bawah jelek. Itu namanya, yaitu namanya norm reference test. Kalau kriteria, jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya nom itu KKM. Tahu KKM apa? Kamu biar tahu istilah-istilah ini. Kriteria kompetensi minimum KKM. Kalau kan sudah kita jelaskan kemarin, ketika bahasa Inggris kamu jelek, rapot kamu tiba-tiba baik sendiri, iya kan? KKM sekarang dihapus. Ya. Yang ada sekarang criterion reference test, ya, designed to give test takers feedback usually in the form of grades, specific course or lesson objective, classroom test involving students in only one class and connected to curriculum. Jadi criterion reference test ini namanya mirip ya dengan KKM. Misalkan begini, KI 1, KI itu kompetensi inti. Kamu bisa membuat soal tes misalkan ya. Iya kan? Lah, tahu enggaknya dikasih grade, dikasih apa namanya? Dikasih grade-nya itu misalkan kayak SKS kamu itu loh. Kan ada E, D, C, B, A, gini kan. Kamu ini lulus kalau grade kamu itu di sini. Ini di sini tidak lulus. Ya kan, tidak bisa kan. Ada kriterianya. Oh, kalau kamu nilainya C, berarti kamu harus masuk tiap hari. Ini Mbak Rizka sama Firly nggak masuk. Kalau kamu masuk tiap hari, nilai kamu tak jamin A misalkan. Itu namanya criterion base. Kalau bahasa Inggris, ketika kamu di sekolah, kalau kamu ini bisa memahami induk kalimat reading, soal reading, nilai kamu A. Misalkan gitu. What is the main idea of first paragraph? Gitu. Misalkan, dia tahu, dibuktikan dengan tesnya dia betul, soal itu betul, nilainya A, nilainya 100. Iya kan? Gitu kan? Itu KI, kompetensi inti. Namanya kompetensi berarti kan keahlian inti yang harus dikuasai.
Mata kuliah ini yang harus kamu kuasai. Kamu bisa membuat soal tes untuk skripsi, untuk KKN dan untuk PPL. Iya nggak? Iya dong. Dan nanti ke situ. Sini. Baterainya habis. Lah, kalau nom itu kebanyakan istilahnya norma. Tahu norma ya? Norma itu yang apa? Kajian yang berlaku di sosial masyarakat. Kalau TOEFL kamu 500, nilai kamu berarti bagus. Ya kan? 450 rata-rata. Kalau di bawahnya itu mungkin jelek, guys, kamu nggak lulus. Nggak bisa bahasa Inggris kamu. Itu namanya norm. Norma yang berlaku di tes bahasa itu seperti itu. TOEFL biasanya untuk alat ukur untuk bisa tidaknya berbahasa Inggris itu TOEFL. Kalau kriteria berarti ya tadi itu ada KIKD itu namanya kriteria, KKM tadi itu kompetensi minimum. Tahu ya? Lanjut lagi. Sejarahnya language testing. Wah, ini ngomongnya sejarah ini panjang kali lebar ini. Nggak usah ya itu ya. Pokoknya intinya itu fokus ke ini komunikatif teori. Tadi saya sudah jelaskan ya. Sejarahnya tes bahasa itu dari kita itu berbicara. Berbicara itu kalau kita itu semakin ada imbal balik, berarti itu namanya komunikatif. Kalau nggak ada yang tanya, kalau nggak ada yang ngetes, ya diam aja dia. Masa ngomong sendiri kan nggak mungkin. Gimana kabarmu? Ketika berjumpa pertama kali kan begitu kan? Gimana kabarnya? Tanya itu tes itu. Itu komunikatif teori, itu sejarahnya. Kalau mau dijelaskan panjang, nggak saya jelaskan. Intinya itulah. Komunikatif teori itu loh ada kok di halaman 8 baris keempat nggak salah. Communicative theory of language bla bla bla. Ya itu ya. Untuk mensimulasi world trade communication apa? Untuk simulate real world interaction itu fungsinya. Oke, sekarang lanjut ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya lanjutkan lagi. Discrete apa bukan discrete itu? Discrete point and integrative testing. Discrete point test are itu ya, saya bacakan ya. Constructed on the assumption that language can be broken down into its component parts and that those parts can be tested successfully. These components are skill of listening, speaking, reading, and writing. Jadi nanti skripsi kamu, PPL kamu itu pasti berkutat ke 4 ini untuk mengetes 4 ini. Itu namanya discrete point integrative testing. Kamu minat yang mana? Dari sekarang kamu bangun pemahaman kamu di situ. Oh, saya itu di speaking, Pak. Kamu baca yang banyak tentang isu-isu permasalahan di speaking. Gimana solusinya mengatasi biar orang-orang itu speakingnya bagus. Dari sekarang, saya sudah semester 6 kamu. Di Lumkas saya kan. Iya kan? Sekarang bulan apa? Maret. Desember itu kamu sudah skripsi. Belum, Pak. Duh, nggak percaya. Januari itu kamu sudah sempro. Januari, Februari sudah ngerjakan kamu itu. Kakak kelas kamu itu yang kakak kelas semester 7 itu sudah. Kamu mau lulus lama tak? Lama-lama nggak apa-apa sih. Makanya sekarang kamu harus pikirkan sama Pak Iqlim. Kira-kira
saya itu mau yang mana sih gitu. Skripsi saya tentang apa sih? Mas Hikam itu sampai apa? Kenapa? Grupnya Mas Hikam itu. Dia sekarang revisi sempro. Revisian sempronya kemarin. Sempronya kemarin nggak salah awal Maret atau akhir Februari gitu loh. 21 Februari. Sempro. Nggak salah ya. 1 Februari. Masa ngerjakannya cuma 1 bulan sempro? Januari tok. Kan dari Desember. Desember, Januari, Februarinya. Kalau bisa November malahan lebih bagus kan. BEM, kamu kan BEM ya? Kamu kan BEM, usul ke fakultas. Ketika PPL, kamu ini juga sudah punya pembimbing skripsi. Ketika PPL, kamu sudah punya pembimbing skripsi. Kenapa? Kamu sekalian ambil data. Ini kelemahannya Kebakani Hikam. Dia itu sekarang loh pretest, dia melakukan pretest belum. Skripsinya belum jadi. Lah ketika PPL kan enak dulu kamu ngasih tes, ngasih treatment tentang skripsi kamu, tentang treatment tentang pakai metode apa misalkan. Kan sekarang sudah tinggal menyelesaikan enak kan, 2 kali. Enggak kerja 2 kali, 1 kali Usul PPL itu sudah punya pembimbing skripsi. Kalau sudah punya dasar pembimbing itu sudah start 1 judul. Iya, kamu negosiasi judul. Kamu kuliah itu tinggal setahun, Rek. Setahun setengahan lah maksimal. Kamu bukan anak kecil lagi ya, sudah besar. Habis ini mau menapai kejamnya dunia bekerja. Di sini kelas enak ya, sama-sama sepantaran ya. Ketika kamu dunia bekerja, senioritas pasti ada. Nggak mungkin bullshit di Indonesia, senioritas nggak ada itu bullshit. Kamu di foto sama senior kamu. Paling junior kan? Paling junior. Dikongkon-kongkoni, kamu fotokopi sana. Tahu film zombie kan? Zombie yang 100 permintaan sebelum jadi mayat zombie itu judulnya. Jepang. Diambil dari manga jadi film. Coba lihatin, ada filmnya kok. 100 wishing list gitu salah ya. 100 permintaan sebelum jadi zombie. Dia tuh jadi karyawan gitu, dibully gitu, nggak tidur gitu. Ya kayak gitu gambarannya karyawan kayak gitu. Jadi zombie beneran. Zombie, keren bisa. Padahal dia hidup tapi kayak zombie. Jadi budak korporat. Jadi babu. Hambasan harga. Mau nolak nggak bisa, kepingin kamu dipecat. Ingin keluar tapi nggak bisa. Kecuali yang punya bapak kamu ya, misalnya. Harga, punya harga. Jempaliannya gak ngurus gitu ya. Atau jadi kayak Pak Iqbal jadi dosen. Nggak harus jam 7 berangkat. Bahkan setengah 7 ya, jam 7 kan masuknya ya. Kalau guru setengah 7 kan berarti kan harus berangkat setengah 7. Jam 7 kamu dikancingi, kamu malu, kamu upacara di luar gerbang. Kamu bayangkan. Lama ya babu telat ini. Kalau dosen nggak harus. Bisa negosiasi dengan siswanya. Nah, suka-suka, gak suka-suka dosen, kan? Negosiasi kamu masuk jam berapa? Bisa offline, bisa online. Bisa kamu ngajar online. Kamu rumah kamu di Trawas, di pucuk gunung, kono pokoknya jaringan internet. Ngajar online enak. Sama anak-anak kamu nanti kecil-kecil itu. Tak ajari caranya dapat uang, bertahan hidup. Sekarang kan di Twitter, kalau di Twitter ya, minggu-minggu kemarin, bulan-bulan kemarin, jangan jadi dosen, jangan jadi guru. Hashtagnya, hashtag di Twitter. Iya nggak? Iya. Kalau di TikTok paling Yomi Mirza itu, sing viral. Punya Mirza. Yang Darjo itu lama ya. Mionya warna merah nggak salah ya.
Iya. Mio-nya punya Mirza, Mio-nya Mio punya ini Mirza. punya Mirza. Mio Lorna, Mio-nya punya Lorna. Kamu nggak tahu TikTok Lek? Nggak install TikTok. Iya kita. Instagram dong, bisa sampai mana itu sudah. Percaya yang paling update. Pak Ikil baru install TikTok itu sejak seminggu kemarin. Aku penasaran, Wan ya. Apa sih Mio Mirza? Sampai search Google aku. Apa sih Mio Mirza? Kok kabeh kok Mio Mirza? Ternyata peda Mio, Saya preketek. di desa itu Pak, kan di Donat atau disatuin ke Sidoarjo. Wah ternyata Dini Salim. di desa nih. Siapa? Yang sih kok yang kayak rezeki itu loh. Iya, berat maksudnya. Mana Sidoarjo itu sih mau ke Pero. Oh, yang Crazy Rich itu kan? Oh iya, pacarnya filmnya itu. Pak. Ya, oh pacarnya filmi itu. Ngerti ya Rara ya. Desa enggak? Pacarnya filmnya. Enggak lihat. Terus di kono hati ikut. Kata ngomong apa Bang Mulai lali. Iya Mirza. Bukan sebelum itu. Itu loh, cara apa tadi? Cara Oh iya, jangan jangan jadi dosen. jadi dosen. Memang bukan sahabatan ya. Itu kalau kamu nggak ngerti aja. Kalau ngerti itu banyak dana yang bisa kamu ambil dari dosen. Soalnya kalau guru itu kan ngajar saja. Bayarnya jadi ngajar aja. Kalau dosen itu ada tridharma kan. Kamu kan tridharma juga kan. Penelitian itu lumayan, penelitian itu. Pak Ikil kayak gini nih, satu jurnal Scopus Q1 Q2 25 juta. Satu jurnal aja 25 juta. Bayangkan kalau dua 50 juta. Bayangin kalau 4, 100 juta. Setahun kalau, tapi normalnya 1 tahun 2 kali aja. Soalnya penelitian itu kan lama kan ya, penelitian kan lama kan. Nggak harus langsung kayak sampai langsung jajan sudah nggak bisa. 25 juta. Jadi kita yang gaji siapa Pak? Pemerintah langsung masuk rekening. Saya seminar ke Thailand misalkan, ongkos PP pesawat ada, Pak pasportnya apa ongkosnya makannya akomodasinya ada. Ongkirin. Enak kan? Enak. Jadi dosen dapat aja dari dosen. S2 beasiswa. Loh, sama beasiswa juga gitu, sama. Ketika kamu beasiswa S2 punya jurnal 1 ya, 25 juta. S2 tapi tergantung satu pokoknya ada grade-nya kan Q1 Q2 gitu. Tapi memang harus aktif ya. Harus kritis. Saya ngajar kayak gitu kemarin itu jadi jurnal kan. Harus kreatif. Kalau hanya ngajar-ngajar aja nggak jadi. Itu tapi kan itu kan habit. Apa istilahnya ini? Awalnya aja nulis itu nggak suka. Lama-lama penulis itu kan enak lama-lama. Si Habib Ja'far, tahu Habib Ja'far Login itu? Dia penulis itu. Iseng-iseng nulis pemikiran-pemikiran yang kamu anggap umum di sekitar itu jadikan sebuah case yang menarik gitu. Coba aja. Itu enak itu, kayak melukis. Kamu kan Ica kemarin melukis kan ya? Itu kan kamu menangkap momen yang unik dari experience kamu. Iya. Harusnya juga nggak mengasihkan juga itu melukis, tapi kan itu kan menyenangkan. Tergantung perspektifnya, tergantung siapa yang. Kalau kamu suka nulis ya nulis saja. Suka berbicara, mengkritisi gitu ya, dosen itu ya nggak apa-apa, kritis saja. Kayak Rocky Gerung itu kan dia dosen SS kan dia, sarjana sastra. Kayak Pak Ikil ini tentang lingkungan juga dia kritis tentang kearifan lokal. Tapi yang diekspos cuma pemerintah ya, kritis ke pemerintah enggak hanya itu. Masa waktu kamu dengan keluarga banyak, dapat uang. Mau berpikir kayak gitu, ya dapat uang tapi nggak ngapa-ngapain, ya. Mikir yang baik-baik aja. Ya ngapa-ngapain cuma ngetik-ngetik gini, tapi kan nggak kemana-mana, nggak sorong kan. Andai kan sekarang jadi kamu super truck gitu ya, sorong ya, super truck. Dikira pesugihan. Iya dikira pesugihan.
Nek aja geneng kamu merem-merem di mobil. Ya gitu ya. Jadi kepala sekolah Pak enak Pak. Dulu tahun ini kepala sekolah akan dihabisi oleh BPK, Badan Pengawas Keuangan. Dana bos sama bosda itu kalau nggak terrealisasi langsung ke siswanya, wah dihabisi. Kalau nggak sekarang ya nantilah di kuburan diceplesi. Nakal kamu. Ya. Oke. Lanjut ya. Kamu Wan, milih mana Wan? Speaking, reading, writing, apa listening? Suka yang mana? 4 skill ini. Itu loh halaman berapa ini? Halaman 8 baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ke 6. Ada kan listening, speaking, reading, sama writing. Kalau bisa sekarang kamu sudah punya teori ya, maksudnya sudah punya kira-kira nanti saya ngajar itu pakai apa sih? Tak ajari kamu ada gurunya. Oh, Wan, milih mana Wan? Reading. Ya. Kamu Lorna? Reading juga. Kenapa kok milih reading laki-laki? Suka ikro, bacalah. Kenapa kok nggak listening? Soal ujian-ujian itu jarang ada yang listening. Iya, sulit tak listening. Sulit ya? Iya. Bukan Indah itu listening ya? Iya. Karena kamu nggak tahu aja makanya sulit. Kalau tahu kan mudah. Iya. Kalau nggak kenal kamu anggap apa? Nggak familiar kalau nggak tahu. Kalau sudah tahu kamu rasakan makan enak, ketagihan kamu listening. Yang perempuan suka apa? Tiga Ica, Adele, Aul. Reading semua. Ngeri satu kelas reading semua. Oke. Tren penelitian sekarang ya. Tren sekarang itu kamu search di Google. Kalau kamu mau serius reading, kamu search di Google. Namanya itu systematic review di jurnal atau bibliometric review. Kamu search aja. Systematic review tentang reading, misalkan begitu. Tren sekarang ini tentang apa sih reading? Cara ngajarnya kayak gimana sih? Systematic review itu adalah kumpulan jurnal-jurnal yang dijadikan satu terus ditarik kesimpulan. Kira-kira trennya apa tahun 2024 ini? Yang itu yang kamu ambil, reading kayak gitu yang kamu ambil. Biasanya, sepengetahuannya Pak Iqlil, fokusnya 4 skill ini di pembelajaran itu kan ada 4 ya. Ada perencanaan, isi, proses, evaluasi ya. Kita kan dievaluasi. Ini kayak Kahoot, quizzes. Gara-gara Covid itu, tahu Kahoot? Quizzes. Terus apa lagi? Pokoknya alat-alat tes itu sekarang muncul banyak di internet. Kayak Kahoot sama quizzes. Iya kan? Itu namanya digitalisasi. Jadi yang awalnya manual tes informal, tadi kan formal sama informal ya. Sekarang ada tes yang sifatnya digital, berkembang sekarang. Seperti Kahoot, terus Grammarly, quizzes. Grammarly bukan ya, quizzes sama Kahoot. Apalagi ya? Banyak kok. Google Form bukan. Google Form kan ya bisa jadi alat tes juga bisa. Cuman yang platform sendiri yang digital itu. Elsa Speak yang tes untuk kita berbicara. Ya, Elsa Speak. Berbayar lagi itu, Elsa Speak itu. Apalagi ya? Pokoknya semuanya itu tes itu sekarang jadi ini gara-gara Covid. Sekarang itu arahnya ke digitalisasi. Reading yang digital. Sama satunya lagi setelah digitalisasi, gamifikasi. Game. Jadi yang awalnya caranya ngajar reading itu manual, misalkan
temukan induk kalimat gitu ya. Sekarang digamekan. Orang-orang anak-anak kecil itu lebih tertarik, engagement-nya lebih kuat, motivasinya lebih besar di game sama digitalisasi. Kalau kamu mau skripsi, tema-tema yang seperti itu yang kamu ambil. Iya enggak? Iya dong. Nanti PPL, KKN sama skripsi ya arah ke game aja, teknologi. Teknologi informasi digitalisasi itu. Iya dong. Iya kan? Skripsinya kakak kelas kamu kan gitu-gitu. Kayak Tirta ini. Tirta itu SMK Jatirejo itu dia ngambil Wordwall sebagai media pembelajaran. Dia pakai gamifikasi. Menggamekan. Wordwall itu kayak game itu. Pembelajarannya reading atau writing ya, digamekan. Anak-anak itu lebih tertarik game. Tesnya juga, ada tesnya juga di Wordwall-nya tuh. Kan skripsi kan harus ada tes post test ya. Ya itu sama di situ juga tesnya. Kalau kamu kan di FKIP kan ada closed test sama open book test gitu kan. Ya open book sama tertutup sama closed test. Sebenarnya banyak, alat tesnya itu banyak. Kayak Pak Iqbal kemarin mosok ono TC, gak ono. Itu kan project based learning. Kamu ada projectnya yaitu jadikan alat tes. Kenapa kok begitu? Saya ulangi lagi karena sekarang sudah merdeka belajar. Tes itu sudah dihapus. Ujian nasional kan sudah dihapus juga kan. Lama-lama rapotnya dihapus. Kalau di luar negeri yang berhak untuk anak ini ke kampus mana itu gurunya. Jadi rekom gurunya merekom kalau anak ini pintar di bidang olahraga. Jadi ke luar negerinya dia ke luar negeri, ke kampusnya dia olahraga jurusannya. Gitu kalau luar negeri itu. Di mana? Di Jepang itu di samping rapot ya, dia juga pakai rekom gurunya. Sama Pak Iki dulu beasiswa ketika S2 S3 itu, S1 ke S2 terus S2 ke S3 itu rekom profesor saya yang S1. Saya direkom kalau saya itu masuk jurusan ini, temanya ini, di jurusan ini gitu. Di kuliah sudah bisa. Nanti kamu kalau ke luar negeri tak rekom atau beasiswa ya, tak rekom. Anak ini malas, suka tidur di kelas, suka jalan-jalan. Masukkan aja, jangan suruh jurusan akademik, jurusan yang traveling aja Pak, atau kuliner. Nggak ada skripsi di luar itu. Nggak ada tesis nggak ada. Adanya produk. Kamu buat produk, yaitu sebuah apa? Lulus, kamu sudah lulus. Enak kamu kuliah ke luar negeri. Saya aja ini mau ke luar negeri terkendala baby ini. Siapa yang ngasuh kok gak kenal bapaknya kok. Toko-toko luar negeri Pak itu diceluk bahaya. Saya nggak bisa keluar kemana-mana. Ada anak kecil. Mumpung kamu masih single. Kamu akses beasiswa itu banyak. Tergantung kamu itu masuk dinas apa. Tergantung kamu itu kontribusi kamu apa. Kamu misalkan kontribusi kamu ya suka menanam pohon, peduli lingkungan. Kamu ikut DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Dapat rekom dari DLH nanti, dapat beasiswa. Kamu suka kearifan lokal, budaya-budaya, uri-uri pakai YouTube misalkan. YouTube kamu sudah 2 tahun ini, uri-uri budaya. Kamu ajukan ke BPK atau BPJB, dinas tentang budaya Majapahit ya, BPK sama BPJB. Dapat uang kamu per tahun 20 juta minimal itu. Direkom kamu dapat beasiswa. Mana? Kamu suka literasi, ke pusat literasi. Kamu suka anak yatim, ke pusat anak yatim. Kalau kamu suka TikTok,
Lebokno TikTok gak ngarah kelebu beasiswa. Mumpung sekarang masih semester 6, kamu branding dirimu sendiri. Nanti biar bisa S2 kan ya. Niatnya jalan-jalan aja biar dapat uang. Iya enggak? Enak kan jalan-jalan. Kamu pernah ke Turki? Pernah ke Turki? Belum. Keluar negeri. Luar negeri. Pernah enggak luar negeri? Keluar kota ya. Kalau sehari 2 hari mungkin enak ya di luar negeri, tapi kalau seminggu 2 minggu enak deh, atau 1 tahun ya enak di Indonesia, Rasanya itu loh yang saya rasakan itu loh. Ada kayak culture, meskipun di dunia yang negaranya itu mayoritas Muslim, itu kayaknya ya tetap enak di Indonesia. Kalau mau jalan-jalan ya deket-deket aja yang Malaysia, Singapura yang deket-deket. Kalau mau beasiswa ke Korea pun dibiayai. Ke Korea. 안녕하세요. 이ጫ입니다. Enak itu. Main SMP. Tapi TOEFL-nya tes TOEFL kamu 550. Dulu itu memang syarat, bukan syarat itu. Kayak kamu biar bisa berbahasa Inggris gitu aja. Biar belajar gitu aja intinya. Sekarang jadi syarat wajib TOEFL itu. 550. Kayak ini kan beasiswa juga sekarang ini kan ya. 550 TOEFL-nya Pak Iqlil. Di bawah itu, wah, nggak bisa kamu beasiswa. S2, S3 550. Mudah kok itu. Tinggal kamu biasa ngerjakan aja sudah. Suka main catur, suka teka-teki, grammar itu lah. Bisa. Kalau nggak bisa ke Pak Iqlil belajar, ke Pak Irfan tak ajari trik-triknya. Yang S2 yang Pak Iqlil bimbing dulu skripsi S2 ada Mas Erik namanya, Erik Tahta Deva Ahmadan, ke Undi atau UNS gitu S2. Nggak punya biaya ya sembuh. Biar itu melu-melu trading zaman dahulu. Entek 75 juta gara-gara trading. Tapi ya ada untungnya juga mungkin ya. Beasiswa ya, tak doakan ya. Ketemu jodoh nang S2 aja cocok susu nikah. Tapi kalau perempuan enggak apa nikah sekarang enggak apa-apa. Laki-laki santai aja laki-laki. Kalau perempuan itu kamu kan diteror ibumu. Mari lu lulus kuliah lu, kamu nanti ketemu teror kamu. Habis ini Pak banyak pertanyaan. Wah, Bu Sri Raya ya. Kamu juga, Wan. Di rumah aja. Oke, lanjut. Di situ ada namanya integratif test. Ya, integratif test itu kayak kamu ada ya, close test and dictation. Close test itu namanya, maksudnya itu kamu disuruh membaca 160 kata, garis kata. Itu namanya close test yang ini ya, integratif ya. Biasanya seperti ini, ujian nasional tutup buku, terus kamu baca, terus disuruh ngisi pertanyaan-pertanyaan multiple choice sama essay gitu kan. Yang ini close test ini. Kalau diktasi, kamu disuruh nirukan. Dikte. Tahu dikte? Ya. Saya ngomong kamu yang nulis. Ya. Itu kuno sekali ya. Sekarang sudah digitalisasi. Semua sudah berbentuk digital. Dan tesnya itu multi. Tidak hanya satu jenis. Ada gamenya, ada soal isinya, ada soal multiple choice, ada soal oral, soal nirukan. Kayak tadi itu Elsa Speak kan disuruh nirukan ya. Macam-macam sekarang. Kamu harus berkembang alasan kamu ya. Dan ini penting.
tes itu penting. Penting sekali. Yang paling dekat nanti itu kamu buat untuk KKN, PPL sama skripsi. Ini paling dekat. Terutama penelitian yang kuantitatif. Kamu mau kual apa kuan rencananya skripsinya?